Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin mengingatkan boboan calon legislatif untuk pemilu 2019 mengenai tata cara berkampanye. Jika pada pemilu lalu di jalan protokol kada boleh memasang alat peraga kampanye seperti baleho atau spanduk. Namun waya pemilu ini pemasangan APK itu diperbolehkan meski terbatas. Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin mengingatkan boboan calon legislatif untuk pemilu 2019 mengenai tata cara berkampanye. Masalahnya tata cara berkampanye pada pemilu 2019 dengan pemilu 2014 lalu ada perbedaan, meskipun substansinya hampir sama. Ketua KPU Banjarmasin Hairun Nizan, Wair Takuni Prima TV di sela-sela memberikan sosialisasi PKPU di HBI di Jalan Ahmad Yani Palima Banjarmasin, jelang tengah hari Sabtu 20 Oktober 2018 memadahkan. Pihaknya mendapat undangan dua partai politik yaitu Partai Hanura dan Partai Demokrat dalam pembekalan caleg. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mengingatkan boboan caleg secara terperinci tata cara berkampanye. Karena kalau pada pemilu lalu di jalan protokol, kada boleh memasang alat peraga kampanye APK seperti baliho atau spanduk. Namun wayah pemilu ini, ujar Hairun Nizan, pemasangan APK itu diperbolehkan, tapi terbatas. Sedangkan yang dilarang adalah bentuk APK caleg jenis stiker yang biasanya ditempel di tiang telepon, PLN, atau tembok. Selain itu, pertemuan terbatas boboan caleg dengan warga dalam kampanye dialogis, ujar Hairun Nizan, juga ada perbedaan dengan pemilu tahun 2014 lalu. Di pemilu lalu aturan hanya dibolehkan 250 orang, wayah ini boleh sampai 1000 orang. Hairun Nizan mengingatkan bobohan caleg mengenai aturan kampanye di media sosial lantaran pada pemilu tahun 2019 ini aturannya secara terperinci. Jadi hari ini KPU Kota Banjarmasin bersama Bawaslu Kota Banjarmasin dari kesekian kalinya diundang oleh partai politik untuk memberikan pembekalan mengenai proses pelaksanaan pemilu untuk tahun 2019. Jadi inti utamanya pada hari ini adalah bagaimana proses pelaksanaan kampanye di Kota Banjarmasin khususnya. Harapannya ini bisa dipahami, maksudnya bagaimana proses pelaksanaan kampanye, kayak apa tata aturannya, yang mana yang boleh, mana yang dilarang, langsung dengan para caleg gitu. Jadi harapan kita di sini dengan memahami aturannya, semua peserta pemilu, partai politik dan caleg ini bisa melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan gitu. Ada banyak perubahan Pak dibandingkan pemilu sebelumnya Pak, PKPU-nya Pak? Kalau perubahan secara substansi mungkin tidak perlu berubah, cuman ada beberapa bagian, misalnya dulu waktu pilkada mungkin atau pileg tahun 2014 itu untuk jalan protokol itu dilarang dipasang alat APK. Sekarang ini yang dilarang untuk di jalan protokol adalah pemasangan stiker. Jadi pemasangan APK boleh di jalan protokol. Kalau pileg tahun 2014 termasuk pilkada tahun 2015 kemarin itu dilarang. Nah itu adalah sesuatu hal yang baru lah. Di samping itu juga ada batasan jumlah pertemuan terbatas. Dulu itu 250 orang aja maksimal. Sekarang di peraturan KPU boleh sampai 1000 orang untuk pertemuan terbatas. Nah itu beberapa hal norma baru lah yang di dalam pelaksanaan kampanye itu. Di samping juga dulu waktu kampanye pemilu terdulu tahun 2014 itu medsos kada diatur waktu itu secara rinci dalam PKPU. Nah sekarang ada aturannya untuk medsos itu. Hairun Nizan meminta bobohan caleg membaca dengan betul tata cara berkampanye agar pemilu 2019 ini betul-betul bisa berjalan demokratis.